Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asih Purnama dengan NIM 231340109. Di sini saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya seperti biasa ingin membuat learning journal pada pertemuan yang ke-9 kalau tidak salah. Nah, seperti biasa ya, kita di sini atau kita sebagai mahasiswanya Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Adi Kusuma SI pada mata kuliah Public Speaking itu kita biasa disuruh membuat learning journal. Nah, pada learning journal kali ini tuh seperti biasa setiap minggunya ada yang maju untuk public speaking, untuk menyampaikan materi gitu ya selama 10 menit. Nah, kemarin itu ada 3 orang yang maju, yaitu yang pertama saya sendiri, Asih Purnama, dan yang kedua itu ada Ikrom, yang ketiga itu ada Irfan. Nah, kalau pembahasan saya itu tentang pelecehan seksual, yang dimana pelecehan seksual itu udah nggak udah nggak asing lagi di kuping kita, bahkan setiap hari, setiap kalau misalkan kita buka berita itu pasti ada pelecehan seksual, yang dimana pelecehan seksual itu bukan hanya menyangkut ke perempuan saja, yang korbannya bukan perempuan saja, bahkan ada yang laki-laki, ada yang anak kecil, bahkan ada yang masih baru lahir pun, yang masih umur-umur di bawah 5 tahun itu pasti ada berita yang dia kena pelecehan. Nah, di situ juga saya menjelaskan tentang jenis-jenis pelecehan, dampak pelecehan gitu kan. Nah, yang kedua itu ada Ikrom. Ikrom itu menjelaskan tentang rasa malas yang sering, atau tugas-tugas yang sering kita tunda yang akhirnya menjadi rasa malas gitu. Pokoknya kemarin itu Ikrom menceritakan tentang bahayanya rasa malas yang akhirnya membuat tugas kita tuh berantakan. Nah, yang terakhir itu ada Irfan membawakan materi tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang kita tahu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, di situ Irfan menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, terus pada saat malam Lailatul Qadar itu kita harus ngapain aja biar kita tuh bisa bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar gitu. Yang udah biasa kita bahas itu, atau yang udah biasa kita dengar itu, yang pertama emang sholat sunnah, yang dimana ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat tarawih, nah juga ada membaca Al-Quran gitu kan. Pokoknya kemarin itu ketiga ketiga public speaker ini membahas tentang yang membuat saya itu tahu gitu, oh apalagi yang tentang ikrom, oh jadi karena kita bermalas-malasan itu kita jadi kita jadi bisa banget ketunda itu yang namanya tugas-tugas kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu kemarin Pak Adi memberikan slide PPT, yaitu tentang fobia berbicara depan umum, atau yang biasanya itu dinamakan dengan demam panggung. Nah, beliau itu kemarin belum sempat menjelaskan, tetapi beliau mengirimkan PPT-nya, jadi saya baca-baca dari kemarin dan saya pahami dari sekarang. Jadi yang dimaksud dengan fobia berbicara itu adalah rasa takut yang berlebihan banget saat harus ngomong di depan banyak orang. Nah, jadi bukan cuman grogi biasa, tapi bisa sampai bikin orang jadi ngeblank, kaku, atau malah pengen menghindar gitu. Nah, terus kondisi ini juga dikenal dengan istilah glosofobia. Bedanya sama gugup biasa itu, kalau ini tuh levelnya lebih tinggi karena rasa cemasnya lebih kuat dan bisa mengganggu penampilan kita saat berbicara. Nah, menariknya dari PPT yang saya baca itu, menurut data dari NIMH, sekitar 75% orang dewasa pernah mengalami hal ini. Jadi sebenarnya wajar banget dari banyak orang juga ngerasain, bukan cuman kita sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang ciri-ciri fisik saat mengalami demam panggung. Nah, pas lagi pas lagi demam panggung itu kan tubuh biasanya langsung berekspresi atau
maaf, langsung bereaksi tanpa kita sadari gitu. Misalnya jantung jadi berdebar kenceng banget dan napas terasa pendek atau agak ngos-ngosan, apalagi saat kita tuh baru mau mulai bicara. Nah, selain itu tubuh juga bisa kasih tanda lain kayak keluar keringat dingin, tangan gemeter, dan bibir terasa kering. Nah, kadang hal-hal kayak kecil gini tuh malah bikin kita sadar kalau lagi gugup gitu, dari ekspresi juga kelihatan, misalnya muka jadi merah, suara nggak stabil, terus yang suara nggak stabil jadinya tuh kan suaranya jadi bergetar, terus kecil, bahkan sampai kayak kayak mau hilang gitu suaranya. Terus nggak cuman itu, ada juga yang ngerasain gejala lain tuh kayak mual, perut nggak enak, atau pusing, baik sebelum tampil maupun pas lagi ngomong. Jadi memang demam panggung itu tuh kerasa banget di tubuh, bukan cuma di pikiran aja. Nah, dari pengalaman yang saya alamin kemarin, minggu kemarin yang saya maju saat menyampaikan materi public speaking itu, yang saya rasakan itu saat saya dipanggil namanya, dan di situ saya merasakan kayak gugup pas lagi jalan, kan duduk saya di belakang, jadi pas lagi jalan itu saya merasakan gugup. Nah, pas roda depan saya mencoba tarik nafas, dan pas saya mengeluarkan kata pertama yaitu "Assalamualaikum" gitu. Nah, di situ perasaan gugup saya itu sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Nah, ada lagi pas saya ngeblank itu ketika materi yang sudah saya sampaikan itu sudah, apa ya, istilahnya yang sudah saya baca-baca, yang sudah saya pahami itu kayak di otak itu udah tersampaikan semua gitu, udah tersalurkan semua, tetapi, menitnya itu belum habis karena kan satu orang tuh 10 menit. Nah, di situ saya merasakan gugup lagi gitu. Jadi kalau semisalnya tangan sampai gemetar atau mual gitu, saya alhamdulillah nggak merasakan itu, tapi saya yang tetap merasakan gugup, tapi setelah saya mengucapkan satu kata yang pada saat saya di depan dan maju itu, gugup saya itu sudah mulai hilang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada learning journal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.